lil kiblati, disunatkan juga menghadap kiblat. Wa kuriha tarkuhu, dan dianggap makruh meninggalkannya. Menganggap makruh meninggalkannya. Wa tahwilu wajhihi, dan memindah-mindah arah wajahnya. La as-sadri, bukan memindah arah daripada dadanya, memindah arah daripada dadanya. Fihima, pada keduanya, pada azan dan iqamat itu, yaminan maratan, yaitu ke arah kanan satu kali, fi hayya alal falah, pada hayya alal shalah, pada hayya alal shalah, fil maratain, yaitu dua kali itu, hayya alal shalah, hayya alal shalah, menghadap kanan. Thumma yaruddu wajhahu lil kiblati, kemudian barulah dia kembalikan akan wajahnya menghadap kiblat. Wa shimalan maratan, dan ke kiri satu kali, fi hayya alal falah, pada hayya alal falah, fil maratain, pada dua kali hayya alal falah itu. Lam yarudda wajhahu lil kiblati, dan tidaklah dia kembalikan akan arah wajahnya menghadap kiblat. Walau li adhanil khutbati, sekalipun untuk azan khutbah. Au liman yu'adzinu li nafsihi, atau bagi orang yang azan bukan dirinya sendiri. Wala yaltafitu, dan dia tidak menoleh. Fit taswibi, pada waktu taswib, ala nidha'in bihi, atas suatu perbantahan padanya. Pertama, tiang pelungguh kesunatan mengumandangkan suara azan di tempat yang agak tinggi, sekalipun di narak munara, lah mulaikan marak munara niki para muazin taik menggunakan corong, situ pina dari sing niki kita. Dan niki pelek suara salam salaian. Lantaran apa? Lantaran pertama suara kendaraan kan di narak putih. Saat kedua, memang udara pun sangat merespon untuk mengantarkan suara niki sampai ke tempat jauh. Kemudian setelah tergentik si speaker, maka dinarak dengan taik tipak menara. Cukup speaker niki doang, corongnya turun le menara. Namun walaupun maranika tersunatan tiang pelungguh agak tinggian, walaupun di mimbar niki agak tinggian, tahu tak karena memang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala niki aliyun kabir, maha tinggi dan maha agung, sehingga takzim tiang pelungguh kepada setiap salah orang kelihatan. Nah, kemudian saat kedua, waktu muazzin niki azan, waktu mengucapkan hayya ala shalah, nanti ada mengarahkan semua ke kanan, niki. Jadi dia tidak ada, mua doang. Hayya ala shalah, kanan. Dua kali hayya ala shalah niki ke kanan doang. Nah, setelah nikah baru hadapkan wajah malik ke kiblat, barulah ke kiri hayya alal falah, hayya alal falah, ke kiri. Aniki adalah sunat. Pertama sunat pi makanin murtafi'. Si kedua sunat waktu hayya alal falah, hayya alal shalah, wajah ke kanan. Kemudian hayya alal falah, wajah ke kiri. Kemudian memang ndik tanjuran untuk mengembalikan menghadap kiblat, hadap wajah, walaupun tiang pelungguh azan li julun khotib yang sedang baca khutbah. Artinya kan muazzin niki baik untuk azan pertama, terutama sekali azan kedua, andin berandangan khatib ganca muazzin. Jadi pas berandangan andika khatib ganca muazzin. Dari niki terutama sekali di azan sa kedua. Niki untuk Nabi, andin benar-benar khatib niki tebing semangat dengan suara azan untuk memandangkan khutbahnya.
kesemangat daripada azan niki akan sangat berpengaruh. Nabi lagi pada semangat ganti muazin menyampaikan memandangkan suara azan, maka hati pun akan sangat bersemangat. Semangat dia untuk menyampaikan khutbah. Dan ikilah hikmahnya bahwa anti perandangan muazin niki kanca khatib isi sedang duduk di atas mimbar li waktuna si azan, terutama sekali azan kedua. Qala al-musannif rahimahullah taala tambihun ayat tambihun yusannu raf'us sauti bil adhani limunfaridin, disunatkan membesarkan suara dengan azan limunfaridin bagi orang yang sendirian, pau kama yasma'u nafsahu, pau kama yusmi'u nafsahu, yaitu lebih besar daripada apa yang ia memperdengarkan kepada dirinya. Namun sekadar untuk mendengarkan diri kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang perlu akan dengar. Tapi lebih daripada niki, andi na bau dengan lain ialah mendengarkannya seandi na arak dengan leluah bau sindengeran. Walaupun tiang pelonggo akan salat sendirian, azan sendirian, kemudian iqamat pun sendirian. Walima yu'adzinu li jama'atin, dan bagi orang yang azan untuk jamaah, au kama yasma'u wahidan, au kama yusmi'u wahidan, di atas yang memperdengarkan kepada satu orang minum daripada mereka. Artinya lamun dengan luwe tahu tiang pelonggo azan, ya paling tidak nebau sinar dengahan suara azan tiang pelonggo si sopok dengan ndek nu dengar si diri mesa lagu dengan sahadir kebetulan niki paling tidak sekek dengan ia niki sampun diparanin raf'us saut, minum daripada jamaah itu. Wa ayyubaligha, dan agar menyampaikan kullun fi jahrin bihi, yaitu oleh masing-masing pada yang jelas dengannya, lil amri bihi, karena ada perintah dengannya, wa habdihi bihi, dan merendahkan dengannya, fi musalla, yaitu pada orang yang musalli, orang musalli, uqimat bihi jama'atun, yaitu pada musalla yang didirikan padanya salat jamaah. Artinya lamun lek musalla isi musalla niki kan biasa tiang pelungguh, lamun bahasan tiang pelungguh musalla niki adalah tahu sembahyang sindik terlaksana salat Jumat. Lagu tetap terlaksana salat Jumat. Cara bahasa tiang pelungguh lamun sile santren niki musalla kode-kode sindik tahun Jumat. Jadi bilang Banjar arak musalla. Nah, lamun di tempat rika tak tiang pelungguh azan, maka cukup sekedar lingkungan ini doang sadengahan. Berbeda kanca di masjid. Lalu masjid jadi sebelah karena ia bau paranin mewakili keseluruhan santren-santren. Qala al-musannif rahimahullahu taala wan sarafu, dan mereka itu berpaling, wa tartiluhu, dan tartilnya dengan suara tartil, wa idrajul iqamati, dan memasukkan iqamat, wa taskinu ra'il akbar, dan dengan membariskan mati ra'at takbirah al-ula, takbirah yang pertama. Jadi walaupun memang kalimat akbaru ini kan merupakan khabar daripada Allah, lagu sekalipun khabar si harus marfu, karena mubtada na marfu, khabar na marfu, sehingga walaupun khabar si wajib marfu, tapi li azan harusnya tersukunan barisan mati. Jadi dia bagus dengan Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Jadi kan ini dia dah lazim, walaupun menurut Mulahu harus merdeka. Lagu dalam hal niki harusnya barisan mati. Untuk Nabi mengisyaratkan jazam,
jazam ni kan debul etikat yang pelungguh hanya Allah lah yang Maha Agung. Sehingga jazam niki adalah untuk memberitahukan bahwa hanya Allah Maha Agung, Allah lah Maha Agung. Untuk meyakini, membuktikan keyakinan bahwa Allah Maha Agung, maka harus datang melakukan salat sebagai bentuk pengabdian tiang pelungguh dan menyatakan diri kecil di hadapan Allah yang Maha Agung niki, menyatakan diri hina di hadapan Allah yang Maha Mulia. Fa illam yaf'al, maka jika dia tidak melakukan, fal absahu adamu, maka yang paling pasti adalah dibariskan dapen, bariskan dapen. Jadi Allahu Akbaru, lamun dia terbarisan mati, dan sampai Allahu Akbar atau Allahu Akbari. Karena lamun Allahu Akbar, Allahu Akbari ini berarti menyalahi i'rab isi sebenarnya harus marfu, jadi mansub dan majrur, jadi lebih baik majzum. Nah, lamun yang pelungguh misalnya dia bakalan jazamanya, maka kembalilah kepada asal, harus marfu dengan barisan dapan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa idghamud dali Muhammad, dan mengidamkan dal Muhammad, mengidamkan dal Muhammad birra'i, pada ra', wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kan Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Memang lamun tiang pelungguh pandang bahwa dal niki bertanwin, ya bertanwin. Nah, lamun tanwin berdaitkan jadal sebenarnya adalah ya ikhfa, ikhfa bi ghairi gunnah, ikhfa sindikna telaguan, dina kanggo telaguan ikhfa bi ghairi gunnah niki. Sekalipun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena ikhfa niki artinya nun sakin harus ndekna penggitan, ndekna pedas. Setiang pelungguh baca nun sakin niki karena Nabi ya langsung bait makhraj daripada huruf samudian. Marah niki kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi nek kedengeran nun mati Muhammadan niki langsung roh ne santama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kedengeran tanwin. Pak sebenarnya niki pak bighairi gunnah, ndek ni idgham, karena idgham niki laun tahu nama idgham adalah idgham mutaqaribain atau idgham mutamathilain. Nah, seandainya tiang pelungguh mengidamkan nun mati tiba nun hidup, kan si idgham niki tahu dari akhir kalimat, mudgham pe niki le awal kalimat. Lamun nun kaca nun parani mutamathilain, lamun berbaris mati sajuluan niki parani mutamathilain sagir. Nah, lamun berbaris jadi mutamathilain kabir. Jadi lamun niki jana sebenarnya tanwin daripada dal niki diikhfakan kepada ra, ikhfan pada ra. Nah, kemudian kumpe nanti disebut idgham isi tuan musannif dalam hal niki, karena memang kembali kepada makna daripada idgham, idkhalu syai' fi syai', memasukkan akan suatu pada suatu. Dalam ilmu tajwid bahwa idgham niki lah idghamu atau idkhalu harfin ila harfin qablahu, ya idkhalu harfin qablahu ila harfin ba'dahu, sawaun kana fi kalimatin wahidatin atau fi kalimatain. Baik le sopo kalimat atau ada dua kalimat, niki adalah idgham. Jadi lamun baris mati huruf situ idghaman, teparani dia idgham shagir. Lamun baris berbaris pada berbaris, maka idgham kabir, baik mutamathilain ataupun mutaqaribain. Bahkan Arab sebagian ulama tajwid mengatakan mutajanisain.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dalam arti ni dia nak kanggo tak izharan dia nak kanggo izharan. Jadi dia nak kanggo izharan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dia nak kanggo harus ikhfa, dia perlu mak sebelum idgham langsung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun niki sebenarnya lamun kembali kepada ilmu nahu ya harus berpisah. Muhammadan niki adalah jadi isim anna, kemudian Rasulun niki adalah jadi khabar anna. Nah, lagu niki jadi seki dengan ya digoman. Jadi seolah-olah ya Muhammadan dan Rasulullah adalah merupakan sopok kalimat. Andai dia menyatu antara nama timpal tugas. Jadi kan Nabi yang perlu niki Muhammad arana. Kemudian tugasnya Nabi, jabatannya Nabi, tugasnya Rasul. Nah niki bahasa daripada para ahli hakikat. Rasul niki lah pelaksanaan tugas, menyampaikan risalah. Li'anna tarkahu minal mulhini minal lahni, karena bahwasa meninggalkan akan mengidamkan dal itu pada ro adalah merupakan lahnul hafi sebarani. Lahnul hafi arti lahan niki adalah suatu isi menimbulkan kesalahan menurut ilmu nahu. Separan kesalahan si tersembunyi. Wa yang bagi an-nutqu biha is-shalah, dan sebaiknya dengan melafazkan akan hak kalimat as-shalah le waktu nasi yang perlu azan. Jadi hayya 'alas shalah sampuna dengan hayya 'alas sholati. Hayya 'alas sholati kecuali waktu yang perlu qamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Baut yang perlu baris sila boleh tapi le waktu qamat. Dalam boleh azan yakna harusnya jelas langsung tak marbutah nikah tersuara hak dengan sebab disukun. Wa yakrahani, dan dimakruhkanlah kedua-duanya min muhdithin wasabiyin, dimakruhkan itu azan dan iqamat oleh orang yang berhadas. Kadang-kadang mari niki wallahu alam memberi pertimbangannya ndek deman wudu wa azan. Deman wudu azan, barengkan azan di wudu. Makruh niki. Makruh. Wasabiyin, dan makruh juga dilakukan oleh anak kecil. Wapasikin dan orang pasek. Orang pasek azan. Dan pasek ini kan dengan terus menerus melakukan dosa, baik dosa belik melakukan sekali atau dosa kodek berkali-kali. Terus dia sempat tobat. Sempat tobat. Ya jadi muazin. Niki makruh. Dia sampai haram dia. Wala yasihhu nasbuhu, dan tidaklah sah membariskan atas akan tak pada hayya 'alas shalah niki. Hayya 'alas shalah. Tapi sebab sangat dia majrur, memang majrur dengan ala lagu karena dikilah ya waqaf, maka apabila tak marbutah atau waqafan berubahlah jadi suara hak. Li'an qala wa huma afdalu minal imamati, dan keduanya yaitu azan dan iqamat itu lebih afdol dibanding imamah. Dibanding imam maksudnya jadi imam niki. Karena apa? Karena lamun imam niki sangat ganti sinata dengan tanggungjawab, sangat menentukan keabsahan daripada solat jamaah sekalipun. Sedangkan lamun muazin hanya sekedar untuk memberitahukan tentang arah waktu, arah ajakan pada kalimat hayya 'alas shalah halal falah di dalam iqamat permaranika.
Kumbe nanti parani lebih afdol iqamat azan ini kita banding dengan imamah. Liqaulihi ta'ala, karena berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada yang lebih bagus ajakan daripada orang yang mengajak menuju kepada Allah. Maksudnya ini adalah azan. Kemudian ajakan-ajakan selain membaca khutbah, berceramah, taziah dan tasamu, niki termasuk adalah kaulan mimman da'a ilallahi. Qalat Aisyah, tu berkata Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, siapa itu kaulan mimman da'a ilallah itu? Humul muazzinu, bahasa daripada Aisyah, muazzinun, orang yang azan, orang yang azan, orang yang azan. Wa qila, dan dikatakan hiya abdalu minhuma, ada juga memang yang berpendapat imamah itu lebih afdal daripada azan dan iqamat. Memangnya pendapat ni, masing-masing ada yang alasan. Wa fuddilat min ahadihima, dan tentu kalau dia lebih afdal daripada dua-duanya, maka lebih afdal juga dia dari salah satunya, bila nizain, tanpa ada perbantahan. Artinya imamah niki lebih afdal daripada azan iqamat masih diperselisihkan. Adapun lamun imamah niki adalah lebih afdal daripada salah satu, daripada azan doang, daripada iqamat doang, ya, dan ada perbedaan. Imamah lebih afdal. Wa sunna li sami'ihima, dan disunatkan bagi orang yang mendengarkan akan keduanya, azan dan iqamat itu, sama'an, sebagaimana suatu pendengaran, yumayyizul hurufa, yang membedakan akan huruf, wa illa, dan kalau tidak, lam yaqtadda bisama'ihi, tidaklah dia melampaui dengan pendengarannya. Artinya tiang pelungguh mendengarkan suara daripada muazzin ataupun iqamat niki, nanti tiang pelungguh bau bedakan suara antara ha pada tak marbudah, hayya 'alas shalah, ini kan agak dia. Jadi aqsa ha niki makhrajnya adalah hulkum, aqsa paling jauh pada marah hamzah. Nah, adapun lamun ha mutawassit ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah niki tengah-tengah mutawassit. Nah, niki beda dia. Qala al-musannif rahimahullah taala, kama qala syekhuna, sebagaimana telah berkata guru kita, akhiran, ya pada akhirnya, ayyakula, bahwa dia mengatakan, walau ghairu mutawaddi'in, sekalipun yang muazzin, yang mendengar itulah tidak berudu, yang mendengar itu tidak berudu, au junuban, atau dia sedang junub, au haidan, atau dia perempuan yang sedang haid, silakan ikuti. Misalnya marah niki maksudnya, tiang pelungguh saat mendengarkan suara azan, le waktu hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka tiang pelungguh harus membedakan antara ha timpal ha. Marah niki masih lapas-lapas lain, Muhammad atau asyhadu. Seandainya muazzin, misalnya muazzin di depan pasih azan, maka tiang pelungguh saat mendengarkan niki harus lamun tiang pelungguh pasih, walaupun muazzin di depan pasih, dalam keadaan tidak tapi suci sekalipun, tiang pelungguh mengandung hadas kecil di teman wudu, ikuti suara muazzin. Atau sedang mengandung hadas janabah, kagum. Dengan dinasahid pun kagum.
mengikuti lapas-lapas si kumandangan si muazzin. Khilafan lis-Subki, berbeda bagi pendapat Imam Tajuddin As-Subki fihima pada keduanya. Au mustanjian, atau orang yang sedang beristinja bima yazharu, pada pendapat yang nyata, yang jelas. Misal qaulihima, apa yang diucapkan itu adalah seperti ucapan daripada keduanya, ucapan muazzin dan ucapan mukim, orang yang qomat itu. Illam yalhana, apabila kedua-duanya tidak lahnan yugayyirul makna, dengan lahan yang bisa merubah makna. Memang misalnya lamun asyhadu kan artinya saya bersaksi, tapi lamun ashadu, sin, suara sin, ashadu, ini artinya saya berjaga malam. Ini artinya ashadu. Lagi balik hayya ala salah, hayya al falah, kadang-kadang hayya ni hayya ala salah. Nah, apa hayya ala salah ngadu ha, berarti lamun ngadu ha artinya berdamai, lamun ngadu tak marbuta ya solat. Nah, kemudian hayya alal falah, mari datang kemenangan, lamun fa lam ha. Adapun lamun berganti dengan suara ha, maka engkau ada berarti kemenangan. Justru arti palaha ini kegagalan, fa lam ha kegagalan. Nah, oleh sebab nikah lamunalahan berarti ia menyalahi makhraj isi sebenarnya dan mengakibatkan pengaruh terhadap arti. Maka tiang pelungu saya mengikuti, andai tiang pelungu kembali artinya mengucapkan sesuai kancah maharaj sebenarnya niki, sehingga dia mengikuti makhraj guna yang si muazzin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fayati bi kulli kalimatin, dan hendaklah ia mendatangkan pada setiap kalimat aqiba faraghihi minha, mengiringi selesainya daripada kalimat-kalimat itu, hatta bitarji', sehingga pada tarji', pengulangan maksudnya. Wa illam yasma'hu, sekalipun dia tidak mendengarkannya, walau sami'a ba'dal azani, dan kalau dia mendengarkan sebagian suara azan, ajaba fihi, ia menjawab padanya, wa fi malam yasma'hu, dan pada yang ia tidak dengar. Misalnya marah dikit tiang pelungguh mulai mendengar daripada hayya ala salah, saatnya pelungguh menjawab dengan la hawla wa la quwwata illa billah. Sementara asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, tiang pelungguh dengar, maka tiang pelungguh jawab sekaligus. Artinya tiang pelungguh ikuti sindik tiang pelungguh dengaran niki, tiang pelungguh ulangi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, kemudian la haula wala quwwata billahi ilal azim. Walau tarattabal muazzimu, dan jikalau tarattabal muazzinu, mentertibkan oleh muazzin, ajabal kulla, maka hendaklah dia menjawab keseluruhannya. Walau ba'da salati, sekalipun setelah selesainya solat. Misalnya di saat yang pelungguh solat sunat, ia tahu ada muazzin mengumandangkan suara azan, sampai selesai suara muazzin ini, ia di tiang pelungguh selesai solat, maka selesai solat ini langsung ulangi dengan penembik, tiang pelungguh jawab dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah.
terus sampai la haula billahil azim, la haula billahil azim, la haula billahil azim, la haula billahil azim, Allahu akbar, la ilaha illallah. Karena Nabi lewat tiang puluh salat ini kan tiang puluh sibuk untuk membaca rukun-rukun kauli ataupun sunat-sunat hayat. Walau ba'da salati wa yukrahu tarku ijabatil awwali, dan dimakruhkan meninggalkan jawaban yang pertama, wa yaqta'u bil ijabati al qira'ata, dan ia memutuskan dengan sebab membaca dengan menjawab azan itu al-qira'at, bacaan, wa dzikra, dan zikir, wa doa, dan doa, wa tukrahu li mujami'in, dan dimakruhkan bagi orang yang banyak, wa qadin, dan qadi hajatin, yaitu yang menunaikan hajat, bal yajibani, bahkan orang yang kada hajat itu dan orang yang menjama, artinya orang yang sedang berkumpul untuk menjawab ba'dal faragh, setelah selesai. Artinya maradike apabila tiang pelungguh sedang baca Al-Quran, baca kitab, baca zikir, berdoa, ayat dia tiang pelungguh teduh di waktu suara azan dikumandangkan, bareh setelah selesai kalau tiang pelungguh jawab. Saya tak tiang pelungguh jawab. Yang penting tiang pelungguh tetap bertekad untuk menjawab, untuk mengikuti. Kamu salin seperti orang yang sholat, ingkarubal paslu, jika dekat jaraknya, illa liman bihamamin, kecuali orang yang sedang ada di kamar kecil. Orang yang sedang di kamar kecil. Waman badanahu ma ada pami, dan orang yang ada tubuhnya, artinya wamin badani, dan dari tubuhnya, ma ada pami, yaitu apa selain daripada mulutnya, najasun. Artinya le dalam tubuhnya, le awaknya selaput berlumur dengan najis, kecuali di narak lebih banyak doang. Maka dengan semacam niki memang dia ada anjuran untuk mengulangi suara-suara daripada muazzin waktu dengar saat ni sedang dalam keadaan kotor ni. Wa in wajada ma yatataharu bihi, dan sekalipun ia menemukan apa yang ia punya pakai untuk bersuci dengannya, illa bi hayya 'alat fayuhawkilu, kecuali pada waktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, hendaklah dia membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini maksudnya. Al-mujibu ay yaqulu biha, yang mengatakan padanya la haula wala quwwata illa billahil azim. Nabi sebab pada maradika niki kan ajakan ni, lamun tiang keluar tertejak untuk melakukan kebagusan kan, insyaallah. Lamun tiang keluar undang, insyaallah. Niki kita yang keluar tertejak solat dan tertejak datang kemenangan. Tiang pelungguh jawab dengan la haula wala quwwata billah. Nek tiang pelungguh jawab dengan insyaallah. Lagu la haula wala quwwata billah. Tak ada daya upaya dan tak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Dengan pernyataan semacam ini bukan berarti tiang pelungguh akan mengelak terus menunggu lapiran yang terbaik kekuatan, insyaallah dia sembahyang. Bukan semacam seperti ini ke. Pernyataan semacam ini adalah merupakan doa sebenarnya. Tiang pelungguh menyatakan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Pada hakikatnya tiang pelungguh lunas, ya Allah berikanlah saya daya dan kekuatan untuk menghadiri panggilan ini. Inilah makna daripada khabariyah lafzan isyaiyah makna. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ay la tahulu an masyatillah illa bihi, kau tidak akan bisa terdinding daripada durhaka kepada Allah kecuali dengan Allah. Wala quwata ala ta'atihi, dan tidak ada kekuatan atas berbuat taat terhadapnya illa bima'unatihi, kecuali dengan pertolongan Allah. Nganiki makna daripada la haula niki la tahulu
an maksiatillah. Kau tidak bisa terdinding maksudnya daripada maksiat kecuali dengan Allah. Wa yusaddaqu, dan dibenarkan, yaqulu saddaqta wa mararta maratain, dan dia mengatakan saddaqta wa mararta 2 kali, ay sirta za barrin, artinya serta kau telah jadi orang yang mempunyai kebaikan, ay khairin kathirin, kebaikan yang banyak, in suwiba, jika muazzin bertaswib. Taswib ini maksudnya pada waktu as-salatu khairum minan naum, maka tiang lo menjawab sadaqta wa bararta, pakai ra ya, bukan kaf tapi pakai ra. Sadaqta wa bararta, benarlah engkau dan bersihlah engkau, baiklah engkau, arti daripada baron ini. Utia bitaswib, yaitu didatangkan taswib bisubi pada waktu subuh. Wa yaqulu fi kalimatil iqamah, dan hendaklah dia pada mengucapkan pada 2 kalimat iqamah, aqamahallahu adama. Jadi lek waktu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kad qamatis shalah, kad qamatis shalah ni, dan si qomat yang mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha, arti aqamahallahu ni ialah Allah mendirikannya dan Allah meneruskannya. Niki juga mengandung arti doa. Mudah-mudahan Allah mendirikannya dan mudah-mudahan Allah melanjutkannya, mengabadikannya. Dan ini makna daripada aqamallahu wa damaha wa ja'alani min salihi ahliha, dan kelanjutan daripada aqamallahu wa damaha wa ja'alani min salihi ahliha. Kadang-kadang dia salih, tapi wa ja'alani minas salihina lahuma, jadikanlah kaji ya Allah jadi orang yang saleh untuk keduanya, itu azan dan iqamat. Nah niki adalah tentang masalah azan dan iqamat, masih pembicaraan niki sekali lawan insyaallah lanjutannya. Wa sunna likulli min muazzinin wa muqimin wa sami'ima ayyusalli wa sallima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faragha ba'da kulli minhuma. Nah niki laun napi si harus ucapan semua azin atau dan qomat niki lamun sampun selesai azan dan qomat, di samping doa niki ya. Jadi harus baca selawat sebagai kelanjutan setelah ada azan niki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sebagaimana biasa doa daripada azan. Kemudian lamun qomat dimaksud niki aqamallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahlihima. Niki Bapak Ibu pengajian Jang Plunggo malam semakin niki masih berbicara tentang masalah azan dan iqamat. Memang tiang Plunggo bilang waktu pirangan hal niki. Nah, tapi ilmu tentang hal niki memang perlu tiang Plunggo tetap ingat. Walaupun tiang Plunggo sering-sering dengar, akan menambah kekuatan ingatan tiang Plunggo dan akan meyakinkan dan mendapat berkah terhadap niki. Coba sangkara dulu Plunggo sami Tuhanan. Terima kasih.